Itu. Oke, Ya. ahli, kita ingin bertanya, kalau ada seorang manusia, seandainya ya, seseorang ya di dalam pukul 21 sampai 22 malam hari dengan penerangan yang kurang, ya, dia berdiri di outdoor, kira-kira kalau dia melihat orang lewat, motor yang lewat, atau orang yang lagi duduk-duduk dari kejauhan, berapa jauh dia bisa melihat? Ya, baik. Jadi kemarin saya juga mencari apakah untuk kita lihat ada namanya face recognition. Ya, face recognition itu artinya kita melihat seseorang atau mengenali seseorang. Umumnya yang dilihat oleh mata manusia itu adalah dilihat bagaimana matanya, hidungnya, kemudian bibirnya, itu wajah, face recognition. Ya, dari jurnal-jurnal disebutkan untuk face recognition itu biasanya mata manusia dalam penerangan yang cukup itu bisa melihat pada jarak sekitar 10 sampai 15 meter. Ya. Lebih jauh dari itu, jadi misalnya ada 30, 40, 50, kita mungkin hanya melihat sosok seseorang. Jadi ada bentuk, misalnya ada manusia di sana, tapi tidak bisa mengenali wajah. Karena untuk face recognition itu umumnya kita bisa melihat dalam jarak 10 sampai 15 meter. Tapi kalau lebih dari itu kita hanya melihat ada sosok orang tapi tidak bisa mengenali siapakah itu, karena kalau kita mengenali seseorang kan kita lihat wajah ya, dari yang 3 itu tadi ya, dari jurnal disebutkan kita mengetahui seseorang meskipun kita nggak kenal tapi kita lihat matanya, hidungnya, mulutnya, jadi kita bisa mengambil, itulah face recognition. Jadi dapat ahli simpulkan bahwa dalam keadaan penerangan yang terbatas, seseorang kalau di outdoor melihat entah itu benda bergerak, orang yang lagi duduk dengan orang ya dewasa, itu maksimum 15 meter ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya? Melihat kalau lebih dari 15 meter apa yang terjadi? Hanya kita melihat sosoknya saja. Jadi misalnya kita lihat seseorang berdiri, oh itu ada orang, tapi kita tidak bisa mengenali atau melihat wajahnya siapa sih, seperti itu gitu ya. Jadi hanya ada orang di sebelah sana, tapi kita nggak tahu. Mungkin kalau dalam jarak katakan 50 meter, ya 50 meter apalagi lebih ya. Nah, kalau 50 meter mungkin nggak seseorang bisa melihat aktivitas sekelompok orang dari kejauhan dengan cahaya yang kurang, ya, lihat aktivitasnya sedang apa, melakukan apa, mungkin tidak menurut ahli? Tidak jelas ya, tidak terlihat. Tidak terlihat ya? Maksudnya apa yang dilakukan di situ tidak jelas terlihat. Tidak jelas. Tidak ya? jelas. Apalagi kalau kenyataannya 120 meter bahkan 150 meter ya? Iya. 50 meter saja sudah tidak terlihat ya? Iya, apalagi kalau penerangan kurang. Apalagi kalau penerangan kurang ya? Iya. Jadi tidak mungkin bisa dilihat ya? Apalagi melihat kalau mukanya ada tencoplas gitu, tencoplas di mukanya dia bisa lihat, jangan-jangan jerawatnya pun terlihat, mungkin pakai kaca pembesar dia mungkin. Iya, iya. Ya itu karena ada keterbatasan penglihatan ya, kita untuk penglihatan yang jelas itu tadi ya, paling maksimal 10-15. Jadi tidak mungkin ya terlihat ya, sekali lagi ahli ya. Tidak terlihat. Ya. Kita mau tanya lagi ahli, kalau kemampuan mata orang manusia secara sepintas nih, dia lihat tiba-tiba ada yang spontan, katakanlah misalnya lagi nongkrong-nongkrong, terus tiba-tiba 11 orang berdiri bersama-sama, lalu naik motor, lalu mengejar 8 orang dengan 5 motor, jadi totalnya ada sekitar 13 motor lewat, ya, dia rekam dalam sekejap, dia bisa hafal motornya, warna motornya, berboncengan siapa dengan siapa, dia kenalin dia ini, ciri-ciri motornya, warnanya, mungkin apa tidak menurut ahli? Kalau dia dengan kecepatan seperti itu kan kita juga ada namanya kecepatan sakadik ya. Jadi penglihatan yang lihat cepat. Seperti misalnya kalau kita lihat kereta api itu kan kita mungkin melihat tapi tidak bisa fokus ya. Apa sih objek yang di depan kita, apalagi kalau dia cepat.
seperti itu, jalan cepat gitu. Punya seperti nggak itu. kemampuan merekam dia, daya ingatnya mempengaruhi daya ingat? Seberapa kuat sih daya ingat kalau lihat sepintas itu 13 motor, 19 orang? Kalau daya ingat itu tergantung kemampuan daya ingat intelijensi ya, tergantung daya ingat seseorang. Jadi misalkan kemudian apakah dia ada perhatian atau tidak. Jadi kalau kejadiannya tiba-tiba ya mungkin seperti itu ya, kayak kereta api, atau misalnya ada seseorang yang lewat cepat seperti itu, mungkin kalau dalam jarak tadi misalnya 50 atau 100 mungkin kita ngelihat ada gerombolan lewat seperti itu. Tapi untuk detail misalkan orangnya berapa misalnya gitu, atau motornya seperti apa, warnanya Mereknya apa? seperti itu, apalagi dalam keadaan gelap dan cepat, mungkin agak sulit ya untuk dia mencerna atau melihat dengan satu-satu seperti itu. Saya kebayang mungkin dia lagi bawa CCTV kali ya dokter ya, Itu. sehingga dia lihat lagi di rumah baru dia identifikasi satu-satu kelihatannya ya. Iya, kalau cepat seperti itu. Jadi tidak mungkin ya mata merekam seperti CCTV video gitu, direkam, hafal betul dia, nggak mungkin ya. Iya. Karena ada 19 orang nih yang dia lihat, dan itu ada 11 motor ya. Nah, 11 motor, ya itu nggak mungkin ya. Enggak mungkin kalau satu-satu ya. Jadi kan mungkin yang dilihat adalah ada segerombolan orang dengan naik motor seperti itu lewat, dia melihat ada segerombolan orang lewat, mungkin dia bisa lihat yang saya bilang tadi. Tapi kalau satu-satu misalnya ini warnanya apa, orangnya bagaimana, karena kan kalau satu gerombolan itu banyak ya. Kita apalagi kalau misalnya kita tidak perhatian, kan kita tidak mungkin mengamati satu-satu seperti itu. Oke, Ali. Apalagi mengamati satu-satu seperti itu. Oke, Ali. Apalagi sesudah dia melihat, baru dia ditanyakan itu 4 hari sesudah dia melihat ya. Lalu dia bisa menggambarkan ketika ditunjukkan fotonya, malam itu yang kamu lihat ini ya fotonya ya. Ini dia naik motor apa, dia berboncengan dengan siapa, ciri-cirinya bagaimana. Dan dia bisa hafal betul ya, 8 tambah 11 orang itu 19 orang dengan 11 motor. Ciri-ciri motor yang dibawanya warnanya ini yang dinaikin, yang bawa bambu ini, yang bawa batu ini, yang melakukan menusuk pakai pisau si A, si B, dia mungkin nggak menurut Ali itu dilakukan? Dalam jarak seperti itu, yang tadi 50 sampai 50 itu agak sulit ya. Itu karena itu tadi kemampuan penglihatan mata seseorang itu yang untuk melihat jelas itu sekitar 15 meter tadi. Kecuali dia pakai teropong tadi ya, Ali ya. Tadi, ya. Karena jaraknya kan terbatas ya untuk seseorang. Ya, dari saya cukup mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan aku doakan semoga rezekinya selalu lancar. Amin Allahumma amin. Oke guys, kali ini kita masih dalam topik kasus Vina Cirebon ya. Kita tahu pada hari ini juga masih berlanjut sidang PK ke-6 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Pada hari ini juga penasihat hukum mendatangkan saksi ahli. Saksi ahli ini masalah saksi ahli untuk mata ya, membahas untuk pandangan mata manusia pada umumnya. Jadi pada keterangan tersebut yang disampaikan oleh pada itu saksi ahli ya, manusia itu umumnya bisa mengenali wajah ya, bisa mengenali wajah dalam jarak pandang 10-15 meter. Jadi ciri wajahnya seperti apa itu 10-15 meter. Nah kemudian kalau lebih dari itu, lebih dari 10-15 meter, itu biasanya umumnya manusia itu bisa mengenali sosoknya aja. Mengenali sosoknya aja, bukan mengenali wajahnya secara detail. Kalau lebih dari 15 meter, lebih ini 50 meter lebih, wah ini cuman kayak nggak masuk agak masuk logika guys.
Kemudian apa itu? Kalau 50 meter juga tidak mungkin juga. Beliau menjelaskan 50 meter juga tidak mungkin mengenali wajahnya secara detail. Ini dimasukkan ke kasus Vina Cirebon, guys. Karena apa? Waktu itu keterangan Aib melihat dengan jarak kurang lebihnya 50 atau 100 bisa mengenali ini wajahnya ini, oh ini mengenali wajahnya, ya. Kemudian tahu hafal banget motor-motor yang dibawa oleh para pelaku ini. Maka kalau dengan keterangan saksi ahli ini, maka tidak mungkin itu ya. Tidak mungkin awal. Lebih-lebih waktu itu kan keterangannya, penerangannya itu terbatas, pencahayaannya itu terbatas, menurut para warga di situ terbatas. Sebab sekali-kali Aib diuji coba ya, maksudnya diuji coba jarak pandang sekian dengan pencahayaan terbatas, disuruh-suruh ada gerombolan banyak, kira-kira bisa apa tidak untuk membuktikan kalau Aib itu benar apa tidak. Kalau benar berarti wah emang hebat ya. Kemudian beliau menjelaskan lagi, dan mata juga tidak mungkin merekam dengan ciri-ciri wajah secara detail. Kemudian kendaraannya ini itu yang mana ini objeknya datang secara gerombolan. Artinya gerombolan itu bareng-bareng. Ada orang bareng-bareng datang dengan jarak yang begitu jauh, penerangan terbatas. Ini mata itu nggak mungkin merekam. Yang mungkin merekam apa yang dia lihat secara satu persatu. Ini ada gerombolan bareng-bareng nih. Gerombolan bareng-bareng. Beda kalau datangnya satu-satu dengan jarak yang nggak begitu jauh. Bisa melihat satu persatu nih. Datangnya satu, oh ini yang datang ini. Yang kedua, oh ini yang datang ini. Bisa. Tapi kalau dengan jarak yang sangat jauh, jauh ya, jauh. Kemudian pencahayaan terbatas, itu datang bareng-bareng. Maka mata tidak mungkin merekam kejadian-kejadian semacam itu untuk menjelaskan satu persatu. Apalagi itu kejadiannya malam dengan jarak begitu jauh, itu disampaikan ketika 4 hari kemudian. Itu kayaknya juga tidak mungkin. Gak usah jauh-jauh 4 hari deh. Waktu itu kejadian dengan jarak segitu jauhnya, kemudian malam hari pula posisi pencahayaan apa itu ya, nggak begitu terang, tapi bisa merekam. Saya kira nggak mungkin juga, guys. Aneh-aneh. Maka inilah pengakuan Aib ini, keterangan Aib ini yang dijadikan bukti saksi. Tapi kabar Dede juga waktu itu menjadi saksi, tapi tidak dihadirkan di persidangan. Tapi nggak tahu untuk Aib dihadirkan ke persidangan apa tidak ya. Teman-teman ada yang tahu? Coba komentar. Waktu 2016 maksudnya. Aib itu dihadirkan di persidangan apa tidak? Kalau Dede, kemarin aku melihat videonya, Dede nggak pernah dihadirkan di persidangan waktu 2016 yang lalu. Gimana menurut teman-teman? Untuk keterangan si Aib ini benar apa tidak, guys? Kalau kita lihat dari keterangan saksi ahli ini tadi, saksi ahli mata ini tadi. Silahkan komentar yang bijak. Oke, doakan aja semoga kasus ini cepat terungkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.